rindunya daku kepadamu Madinah, dengan taubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair berdarah, hati kan tetap rindukan
Allah
As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abqari wa Muhammad arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abqari wa Muhammad As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abqari wa Muhammad arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abqari wa Muhammad arabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin. Wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimah al-hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullah ta'ala. Wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fi darain amin. Ahbabi fillah wa duyufana izzah hadanallahu iyyakum ala al-huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' Shaghir nomor hadis 8985. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yuhibbullaha wa rasulahu." Siapa saja yang ada ia itu mengakui cinta Allah dan Rasulnya, falyuhibba, maka hendaklah ia mencintai Sayyidina Usama bin Zaid. Sayyidina Usama bin Zaid adalah anak dari Sayyidina Zaid bin Harithah. Beliau sesaat jahiliyah pernah menjadi anak angkat Nabi dan dinisbahkan namanya ke nama Nabi, Zaid bin Muhammad. Beliau termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Zaid bin Harithah menikah dengan Sayyidina Zainab binti Jahash. Kemudian mereka cerai atas kehendak Allah
Kemudian Allah perintahkan Nabi menikahi mantan istri anak angkat yang pada masa jahiliyah itu hukumnya haram, karena anak angkat sama hukumnya dengan anak kandung. Tapi Allah perintahkan untuk membatalkan tradisi tabanni di zaman jahiliyah. Kemudian Sayyidina Usama bin Zaid nikah dengan ibu susu Nabi SAW, yaitu Sayyidatina Ummu Aiman. Wallahu a'lam apakah Sayyidina Usama bin Zaid lahir dari ibu dari Sayyidatina Ummu Aiman atau dari yang lain. Sehingga gelar daripada Sayyidina Usama adalah Habibu Ibnu Habibillah. Dia adalah orang yang dicintai Rasul, anak dari orang yang dicintai Nabi. Dia dicintai Nabi, bapaknya juga dicintai Nabi. Sehingga apabila ada hajat dan keperluan yang sahabat merasa segan atau takut menyampaikan ke Nabi, mereka akan datang kepada Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau termasuk panglima perang termuda di zaman Nabi SAW. Ketika beliau Nabi di akhir hayat, Nabi mengutus Sayyidina Usama bin Zaid sebagai panglima perang, diutus ke tempat di mana orang tuanya meninggal dunia syahid fisabilillah. Maka Nabi katakan, siapa yang mengakui mencintai Allah dan Rasulnya mesti mencintai Sayyidina Usama bin Zaid. Nah, itu secara khusus. Secara umum, kita kaum muslimin wajib mencintai seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man katama syahadatan," siapa saja yang menyembunyikan ia akan kesaksian, idza du'iya ilaiha, apabila diminta kesaksian, apabila diminta untuk memberikan kesaksian, itu karena ada dia seseorang kaman syahida bizzur, seperti orang yang memberikan kesaksian dengan kebohongan. Dan orang yang memberikan kesaksian kebohongan ini termasuk dosa besar yang digambarkan dalam riwayat yang lain. Nabi ketika memperingatkan sahabat, Nabi santai menyender. Tapi ketika memperingatkan tentang syahadat zur, Nabi menegakkan badannya. Kemudian Nabi katakan, ala wa syahadat zur, ala wa syahadat zur, ala wa syahadat zur, sampai sahabat mengatakan, ya laitani, ya laita Rasulullah sakat. Aduhai kalau sekiranya Nabi diam. Saking banyaknya Nabi mengatakan ala wa syahadat zur. Ini menunjukkan bahwasanya beratnya memberikan kesaksian palsu. Kemudian Nabi katakan di sini, orang tahu tentang kejadian, dia melihat, dia mendengar, lalu ada satu orang perlu dengan kesaksiannya supaya hak orang tersebut bisa diambil, supaya orang tersebut tidak dizalimi. Ketika diberikan pengumuman siapa yang bisa membela saya, padahal dia tahu dan dia tidak mau bicara, itu hukumnya, dosanya sama dengan memberikan pernyataan palsu, dan itu termasuk dosa besar. Dan ternyata di dalam muamalah, dalam pemahaman Islam, itu sangat penting untuk menyampaikan yang benar, tidak mempedulikan mungkin harga diri, mungkin kemasyhuran, mungkin saja kehilangan harta, kehilangan nyawa,
dan lain sebagainya. Nah, orang tidak mau memberikan pernyataan itu pada pertimbangan. Nggak malah tidak ikut campur, biarin saja, tapi dosanya besar. Jadi lebih penting untuk menyampaikan sebuah kebenaran, memberikan pernyataan yang benar, untuk membela orang lain atau memindahkan orang lain kepada kezaliman. Kalau tidak, dia ancam dengan dosa menyembunyikan kesaksian, sama dengan memberikan kesaksian palsu. Nah, ada insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis 8987 dalam Sunan Abi Dawud dari Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ala ghalli," siapa saja yang menyembunyikan, menutupi atas pelaku gulul. Gulul adalah orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Perbuatannya disebut gulul, pelakunya disebut ghal. Siapa yang menutupi pelaku gulul, fahuwa misluh, maka dianya seseorang seperti si ghal tersebut. Yang menutupi pembohong, dia pembohong. Yang menutupi pengkhianat, dia pengkhianat. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ridho bil maksiyah. Orang yang rela dengan tindakan maksiat, maka dia dianggap pelaku maksiat tersebut. Man katama ilman, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang menyembunyikan dia akan ilmu, man katama ilman, siapa saja yang menyembunyikan dia akan ilmu, an ahlihi, dari keluarganya, dari ahlinya, dari ahlinya ilmu, uljima, itu dikekang akan dia seseorang, yaumal kiamati, pada hari kiamat, lijaman minna, akan kekang dari api neraka. Sebaliknya Nabi bersabda, siapa yang menyampaikan ilmu bukan kepada ahlinya, berarti dia sama dengan menggantungkan permata di leher babi. Orang tidak mau belajar, orang tidak minat dengan ilmu, lalu kita paksakan dia untuk menerima ilmu tersebut, menyampaikan kepada orang yang tidak minat, berarti sama mengalungkan permata di leher babi. Tapi ada orang minat dan kita tidak mau mengajarinya, maka sama dengan memberikan ilmu, maka ahli ilmu yang tidak mau mengajarkan ilmunya kepada ahlinya akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang api neraka. Nah, ciri-ciri ahli ilmu disampaikan dalam kitab Ta'limul Ta'lim. Dia bisa atau punya hasrat yang tinggi untuk
mengamalkan ilmu tersebut. Apapun yang didengar, apapun yang didapat, selagi punya kemampuan, langsung wujud dalam bentuk amal. Yang kedua, mendengarkan ilmu agama yang ke-1000 kali semangatnya sama dengan pertama sekali. Oh, itu kan udah basi penyampaian, itu kan hadis saya sudah hafal. Tapi minat dia untuk mendengarkan hadis tersebut itu sama dengan kali pertama mendengar. Itu ahli ilmu. Yang ketiga, ahli ilmu tidak pernah kenyang dari ilmu, seperti bumi tidak pernah kenyang daripada air. Nah, maka sepanjang kehidupan para ulama dan para masyayikh itu mereka hidup antara ta'lim dan ta'allum. Kalau tidak belajar, mengajar. Kalau tidak belajar, mengajar. Hanya hidup dari dua kondisi tersebut. Nah, atau kondisi yang ketiga, ibadah. Ta'lim, ta'allum, ibadah. Ta'lim, ta'allum, ibadah. Nah, ibadah itu adalah hasil daripada ta'lim dan ta'allum. Gak mungkin ada ibadah kalau tidak ada pohonnya. Tidak ada mungkin ada hasil kalau tidak ada sumbernya. Mungkin ada yang mirip dengan sumbernya, mungkin ada yang mirip dengan hasilnya, tapi sebetulnya itu bukan hasil. Sehingga dikatakan banyak yang puasa nggak dapat kecuali hanya haus lapar. Banyak yang sholat tahajud yang dapat cuma mengantuk dan begadang. Nah, banyak yang sholat sekian tahun tidak diterima sholatnya, karena sholat yang dilakukan bukan hasil daripada ta'lim dan ta'allum. Puasa bukan hasil dari ta'lim dan ta'allum. Zakat bukan hasil dari ta'lim dan ta'allum. Zakat yang dia buat, sholat yang dia buat, puasa yang dia buat hanya hasil pemikiran saja. Sepertinya begini sholat, sepertinya begini puasa. Nah, maka antum yang telah menyiapkan diri sebagai warasatul anbiya, maka tidak ada usaha, tidak ada tujuan hidup kecuali hanya untuk ta'lim dan ta'allum. Kalau kita tidak mengajar, kita belajar. Hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, "Man kasrat salatuhu bil lail." Orang yang banyak solatnya di malam hari, hasuna wajhuhu bin nahari, itu akan bersinar, akan bagus mukanya di siang hari. Orang yang banyak solatnya di malam hari, itu bagus mukanya di siang hari. Itu yang disebut dengan pancaran ibadah, nur dari ibadah yang ada nampak di muka-muka ahli ibadah. Simauhum fi wujuhihim min athari sujud. Bukan hitam, bisa saja hitam, bisa saja tidak. Kita tidak menafikannya dan tidak juga menisbatkannya. Hitam enggak hitam jadi itu tergantung sujudnya tempat yang keras atau tempat yang licin. Maka sujud bawa kain, alasi tempat sujud supaya tidak nampak hitamnya. Karena itu bukanlah asal sujud yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Ya, atau ikut-ikutan pemahaman zahiriyah, pemahaman tekstual yang asal sujud
Sehingga kalau nggak hitam darinya bukan asari sujud. Dia nampak asari sujud, nampak hitamnya. Itu akidah Imam Bakti. Itu pemahaman Wahabi. Nah, pemahaman Salafi. Asari sujud ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Nampak keindahan mukanya di siang hari, artinya hidupnya ceria. Banyak masalah memang, banyak problem kehidupan, tapi karena banyak ibadah sholatnya, maka hatinya terbendung untuk menghadapi masalah tersebut, sehingga tidak memberikan pengaruh kepada berkahnya. Dari sibuk sendiri. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda. Man kasura kalamuhu, siapa saja yang banyak bicaranya, kasura sakotuhu, itu banyak kesalahannya. Siapa saja yang banyak bicaranya, itu banyak salahnya. Wa man kasura saqatuhu, siapa saja yang banyak salahnya, kasura zunubuhu, maka banyak dosanya. Wa man kasura zunubuhu, siapa saja yang banyak dosanya, karena tinnaru aulabi, itu adalah neraka lebih layak dengannya. Nah, ini disebut dengan qiyas syarti. Nah, ilmu mantik. Yang kita ilmu mantik mubalik-balik. Nah, ilmu mantik bagian daripada dasar ilmu Quran dan hadis. Nah, ilmu ini disebut qiyas syarti. Yang pada intinya natijahnya adalah apa natijahnya coba? Apa natijahnya? Man kasura kalamuhu kanatin naru aulabi. Itu natijahnya. Orang yang banyak bicara neraka cocok di tempat tinggalnya. Kenapa bisa begitu? Pendapatan panjang hari. Orang banyak bicara, banyak salah, yang banyak salah, banyak dosa cocok masuk neraka. Kesimpulannya, banyak bicara lebih cocok masuk neraka. Oh, hadisnya kan dhaif. Hadisnya dhaif, hadis sejalan hadis sahih. Apa punya hadis sahih? Apa punya hadis sahih yang mendukung makna hadis ini? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman dengan Allah dan hari akhir katakan yang baik, kalau katakan materi baik, diam. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man kadzdzaba bil qadari, siapa saja yang membantah, yang mendustakan, yang tidak membenarkan dengan qadar, takdir, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir, bima jitu bi, dengan sesuatu yang aku bawa dengannya. Jitu kalau dia lazim maknanya aku datang. Tapi kalau dimutaatikan dengan bihi, maknanya aku bawa dengannya. Jadi orang tidak percaya dengan qadar, rukun iman yang keenam, berarti dia dianggap kufur dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bergantung kehidupannya kepada takdir itu juga sesat, disebut dengan ajaran Jabariyah. Orang yang merasa tidak perlu dengan takdir, mampu dengan kemampuan sendiri, itu juga sesat, disebut ajaran Qadariyah.
ahli sunnah wal jamaah hidup antara keyakinan Jabariyah dan Qadariyah. Usaha tetap dilaksanakan sebagai perintah Allah, hasil bergantung kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tirmizi, Imam Hakim. Man kadzaba fi hulmihi, siapa saja yang berbohong di dalam mimpinya, siapa saja yang berbohong di dalam mimpinya, bukan mimpi berbohong, tapi menceritakan rekayasa mimpi, mimpi yang tidak ada, diada-adakan. Kullifa yaumal qiyamah, niscaya dipaksa akan ia seseorang pada hari kiamat, aqda sya'iratin, mengikat biji gandum. Nah, aqda sya'iratin, mengikat biji gandum. Dari antara gandum dan gandum diikat. Gandum itu bulat. Nah, sebelum mencoba biji gandum, mungkin dicoba dulu dengan beras. Antum ambil nanti 2 biji beras, ikatkan. Nah, diikat, dibukul. Selagi dia tidak mampu mengikat, maka dia diazab pada hari kiamat. Itu dosa hukuman bagi orang yang pura-pura bermimpi. Nah, dari malam saya bertemu dengan Rizky. Nah, saya dikasih doa ijazah zikir. Nah, antum kalau mau dapatkan ijazahnya bayar mahalnya 500.000. Nah, itu lama-lama nanti dia terkena termasuk sekali sebulan ada yang mimpi-mimpi baru. Karena ini peluang besar untuk menipu umat, maka Nabi berikan ancaman yang berat. Siapa yang berbohong dalam mimpinya, merekayasa mimpi, tujuan apa saja, maka dia akan dipaksa dan mengikat biji gandum pada hari kiamat. Walaupun tujuannya baik, kelas ya. Jadi malam saya mimpi tentang itu. Antum kerjakan ini baik-baik, ini maksimal. Kita tujuannya baik lancar supaya dia lebih baik. Tapi tidak boleh haram hukumnya merekayasa mimpi. Hadis berikutnya ini yang disebut dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir yang paling mutawatir dari seluruh hadis mutawatir adalah hadis berikut. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti kita baca nama-nama semuanya. Kita baru dengan seluruh nama sahabat. Sambil saya baca, sambil untuk hitung berapa jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya." Siapa yang berdusta atas namaku, siapa yang berbohong atas namaku, muta'ammidan, hal keadaan dia sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah dia menyiapkan maq'adahu minan nari, tempat duduknya dari api neraka. Nah, kenapa hadis ini berat ancamannya? Karena hadis ini juga sama. Karena bisa saja seseorang membuat hadis palsu untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan jual beli, sehingga lahir ada hadis palsu.
penjual terung buat hadis palsu. Nah, al-ghaziyan 5 ukilah. Terung akan menghasilkan fadilah sesuai dengan niat memakan. Itu makruh. Di tukang paman buat lagi. Nanti ahli Quran buat lagi. Nanti ahli mantik buat lagi. Sehingga dia bisa menjual karena ada hadis di dalamnya. Maka ini rentan untuk kerusakan agama. Maka Nabi ancam, siapa yang berbohong atas namaku, siapkan tempat duduk di neraka. Ada kebohongan atas nama Nabi yang tanpa kita sadari. Misal ucapan ini sunnah. Nah, ketika kita katakan sunnah berarti ada dalil. Padahal dalilnya tidak ada. Ini hati-hati untuk mengatakan ini sunnah, itu sunnah, sunnahnya begini. Sebelum makan sunnah cicipi garam. Berarti kalau sunnah ada hadis berarti. Nah, kalau belum ketemu hadisnya, bilang saja anjuran. Nah, kalau dengar dari tausiah, dari ceramah, dengar dari seseorang yang baca, kalau kita tidak connect dengan kitab mana, maka perlukan kepastian. Betul atau enggak? Di dalam surga, bagi para pejuang-pejuang agama Allah, itu ada 1000 kamar. Dalam kamar ada 1000 ranjang. Satu ranjang ada 1000 kasur. Di kasur ada 1000 batang. Benar tak? Allah berteriak semangat. Di mana riwayatnya? Kalau kita baca tidak ada masalah sampaikan. Tapi kalau kita tidak tahu, cuma dengar dari mulut ke mulut, jangan sampaikan. Ingat hadis yang ini. Takut nanti terjerumus dalam bahasa berbohong atas nama Nabi dengan unsur kesengajaan. Nah, tabaruk dengan nama sahabat perawi hadis ini kita bacakan satu persatu. Kata Imam Malik, inda zikri sholihin tatanazzalu rahmah. Ketika menyebut nama orang soleh, rahmat Allah akan turun. Nah, mungkin di sebagian tempat banyak yang mengundang azab Allah. Nah, kita baca nama sahabat perawi di sini supaya rahmat Allah turun dan azab tidak jadi turun. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sahih Bukhari dan Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hitung ya. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Zubair bin Awwam. Dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam Sunan At-Tirmizi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, Sayyidina Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Musnad Imam Ahmad bin Hakim, Mustadrak Imam Ahmad bin Hanbal, Mustadrak Imam Hakim dari Sayyidina Khalid bin Hurtufa Arfaqa dan dari Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari Sayyidina Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dalam Syarah Kabir Imam Tabrani di Sayyidina Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Salman bin Khalid Al-Khuzami radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Tariq bin Utsaimin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ubah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Arus bin Umayyah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ahmad bin Yasir radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Imran bin Husain, dari Sayyidina Amr bin Quraish radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Amri bin Abbas radhiyallahu anhu,
dari Sayyidina Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Dalam kitab Al-Awsat Imam Tabrani, dari Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Nabi bin Syarif radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Maimun radhiyallahu anhu. Dalam kitab Qatta Takwil Zaran Qatta Daraqutni, dalam Sunan Daraqutni, dalam Al-Afrad, dari Sayyidina Abi Ramsah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Rafi radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ummi Aiman radhiyallahu anha. Khatta Imam Khatib, dari dalam kitab Imam Khatib radhiyallahu dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Umar Al-Bahri radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Asakir, dari Sayyidina Rafi bin Khudayd radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Yazid bin Hasan radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, Ibnu Sa'id dalam turunnya, dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Huzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Mas'ud bin Furat Imam Salah. Diriwayatkan juga oleh Abu Mas'ud bin Furat dalam Juz'ihi. Juz'ihi itu kitab hadis yang merangkum hanya satu bagian pembahasan. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Imam Bazzar, dari Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Adi, dari Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Safinah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Imam Abu Nu'aim dalam kitab Ma'rifat, dari Sayyidina Jundub bin Amr radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Sa'ad bin Midhas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Zalaf radhiyallahu anhu, Ibnu Qamih di dalam kitabnya, dari Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, Imam Hakim dalam kitab Madkhal, dari Sayyidina Affan bin Habib, Imam Hanbal Imam Muqair, dari Sayyidina Wazwan radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Qabasyah radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Jauzi dalam Muqaddimah Mawdu'at, dari Sayyidina Abi Zar radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Abi Musa Al-Rafiqi radhiyallahu anhu, hadis sahih. Berapa orang sahabat perawinya? Orang? 62. Nah, 62 sahabat. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya fa huwa finnar." Siapa saja yang berbohong atas namaku, maka dia di dalam neraka. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba fi hulmihi." Siapa saja yang berbohong ia di dalam mimpinya, muta'ammidan hal keadaan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man karuma asluhu."
kaidah asalnya wa toba mauliduhu, dan bagus lahirnya, hasuna mahdaruhu, niscaya bagus kehadirannya, atau waktu kehadirannya, tempat kehadirannya, maksudnya pengaruh daripada kehadirannya. Kalau mana suhu bagus asalnya, bagus maulidnya, kelahiran dalam artian tempat berkembang. Nah, maka di samping perlu mempersiapkan diri untuk generasi yang baik, juga perlu mencari pasangan yang baik. Karena Nabi katakan asal usul yang baik, tumbuh kembang yang baik, maka sosok yang lahir dari dua unsur ini, kehadirannya itu akan menjadi mirlaqan lisyarr wa miftahan lil khair, membuka pintu-pintu kebaikan, menutup pintu-pintu kejelekan. Man kazama ghaizan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menahan dia akan kemarahan, kazama menahan, ghaizan akan kemarahan, wa huwa yaqdiru, padahal dia hanya seseorang itu mampu, ala infalihi, atas melaksanakannya, mala Allahu, itu memenuhi oleh Allah akan hatinya dengan aman dan iman, punya kekuatan untuk membalas, berani untuk melakukan tindakan. Nah, bisa dia lakukan pembalasan, tapi dia tahan. Maka orang itu hatinya akan penuh dengan iman dan aman. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu, siapa saja yang menahan dia akan kemarahannya, satarallahu auratahu, itu menutup oleh Allah akan kekurangannya, menutup oleh Allah akan kekurangannya. Hadis berikutnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffana mayyitan, siapa saja yang mengafani dia akan mayit, itu kana lahu, ada baginya seseorang, bi kulli sya'ratin min, dengan setiap lembar bulu darinya mayit, hasanah, satu kebaikan. Kita nggak bisa menghitung berapa lembar bulu yang ada di tubuh manusia, maka sebanyak bulu yang ada di tubuh mayit yang kita kafani, Allah beri satu kebaikan bagi yang mengafaninya, dan satu kebaikan itu diberi 10 pahala minimal. Al-hasanah bi asyri amsalihah, berarti pahala ngafani mayit 10 kali lipat dari bulu yang ada di tubuh mayit tersebut. Nah, kalau bulunya lebat, banyak pahalanya. Kalau bulunya kurang pahalanya. Apakah begitu maksud hadis? Nah, maksud hadis adalah mubalal, pahala yang tidak terhingga,
Masa mau maafkan dia karena dia botak? Enggak. Bukanlah berkurang kepalanya karena bayarnya botak. Maksud kalimat guru di sini adalah mubalaghah, motivasinya dengan pahala yang tak terhingga, dengan batasan sesuatu yang tidak bisa dihitung. Nah, Nabi SAW bersabda, "Man kuntu maulah," siapa saja yang adalah aku itu pelindungnya, maka Ali juga pelindungnya. Siapa saja yang aku adalah pelindungnya, majikannya, atasannya, maka Ali adalah atasannya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man kuntu waliyah," siapa saja yang adalah aku itu walinya, pelindungnya, pembelanya, fa'aliyun wali, maka Ali juga walinya. Ini menunjukkan kedekatan Nabi dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ulama ahli sunnah wal jamaah tidak memahami hadis ini isyarat kalau Sayyidina Ali menjadi pemimpin setelah Nabi. Tidak. Orang yang memahami hadis ini menunjukkan Sayyidina Ali adalah pemimpin setelah Nabi. Itulah pemahaman daripada Syiah. Pemahaman ahli sunnah wal jamaah sepakat orang yang berhak menjadi pemimpin setelah Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan hadis isyarat. Nah, apa hadis isyaratnya? Setiap pintu yang mengarah ke masjid ditutup kecuali pintu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Muru Aba Bakr yusalli bin nas, suruh Abu Bakar mengimamin sholat. Kata Sayyidah Aisyah datang kepada Sayyidah Hafsah, bilang kepada Nabi, Abu Bakar bapak saya kalaulah berdiri imamin sholat itu gak kedengaran suaranya, suruhlah bapak kamu suaranya kencang. Kata Sayyidah Hafsah, ia juga datang pada Rasul, ya Rasul, Abu Bakar itu suaranya kecil. Kalau imamin sholat, apalagi di tempat kamu berdiri, itu justru tangisan yang terdengar. Nah, Umar saja suruh. Maka Nabi katakan, "Antunna sawahib Yusuf." Kamu ini sama dengan wanita-wanita penggoda Yusuf, bersekongkol untuk melancarkan hasratnya. Mulu Abu Bakar yusalli bin nas. Akhirnya Sayyidah Hafsah datang pada Sayyidah Aisyah, gak pernah saya dapat keberuntungan jalani usul kamu. Asal jalan ide kamu pasti gak ada keberuntungan. Nah, itu hadis isyarat menurut ulama ahli sunnah wal jamaah bahasanya berhak jadi khalifah setelah Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Syiah yang paling dekat dengan pemahaman ahli sunnah adalah Syiah Zaidiyah yang mengatakan yang paling berhak menjadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi yang terbaik sahabat setelah Nabi adalah Ali. Itu Syiah Zaidiyah. Itu yang sejalan dengan ahli sunnah wal jamaah. Selain pada itu tidak dianggap sejalan atau keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Hadis berikutnya 9.002. Nah, tinggal 1.000 lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisal harira di dunia," siapa saja yang memakai kain sutra di dunia, siapa memakai kaos sarung, nah sarung BHI 100% sutra, lam yalbashu fil akhirah, itu ia tidak akan memakai
akannya sutra di akhirat. Ini hadis al-jaza min jinsil amal. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa saubata syuhra." Siapa saja yang memakai ia akan pakaian kemasyhuran. Pakaian kemasyhuran itu aqradallahu an, berpaling oleh Allah darinya seseorang. Allah palingkan rahmat dan kasih sayang Allah dari orang tersebut, hatta yadhahu mata wada'ah, sehingga dia melepaskan, sehingga dia meletakkan akannya pakaian kapan ia meletakkannya. Ulama memberikan pemahaman dalam hadis ini, kalau dia pakai pakaian kemasyhuran itu dengan keangkuhan dan kesombongan. Kalau pakaian kemasyhuran adalah pakaian tugas dengan pakaian lengkap ketentaraan, pakaian lengkap kepolisian dengan semua bintang-bintang penghargaan, dia pakai karena satu momen pelantikan misalnya dan sebagainya, tetapi dia tidak merasa bangga dan sombong dengan pakaian dia pakai, maka dia tidak masuk dalam hadis ini. Begitu juga diperintahkan kepada khatib Jumat untuk memakai aksesoris yang lebih daripada jamaah yang ada. Datang ke satu masjid, jamaahnya kokoan, antum cukup gamisan. Datang satu tempat jemaah gamisan semuanya, atau rata-rata gamisan sorban, atau mesti tambah jubahan. Tapi apabila memakai dengan keangkuhan dan kesombongan merasa alim, nah baru dapat kemurkaan Allah. Tapi menjalankan karena Nabi perintahkan, agama sarankan, ulama mensunnahkan bagi para khatib untuk memakai aksesoris lebih. Atas dasar tersebut, kita tidak mendapatkan ancaman sebagaimana dalam hadis ini. Maka penting untuk mendasari apa yang kita pakai kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin." Siapa saja yang memakai ia akan pakaian kemasyhuran, albasahullahu, itu memakaikan akannya orang tersebut oleh Allah pada hari kiamat sauban mithla, akan pakaian sepertinya pakaian kemasyhuran. Tsumma yulhibu fihi, kemudian menyalakan ia Allah pada pakaian tersebut akan api. Nah, ini juga hadis al-jaza min jinsil amal. Saya rasa 40 itu. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baru 1 jam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi mantu hilang nanti. Man labisal harira, siapa saja yang memakai dia akan sutra. Man labisal harira, siapa saja yang memakai dia akan sutra di dunia, di dunia. Albasahullahu, itu memakaikan akannya seseorang oleh Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat, sauban min nar, pakaian dari api. Al-jaza min jinsil amal. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man latama mamlukahu." Siapa saja yang menampar ia akan budak sahayanya.
Man latoma, siapa saja yang menampar ia, mamlukahu akan budak sahayanya, au darabahu, atau memukul ia akannya budak sahaya, fakaffaratuhu, maka penghapus dosanya adalah, kafarat dosanya adalah ayyuhtiqahu, bahwa ia memerdekakan akannya budak tersebut. Hadis-hadis yang kita baca lebih cepat karena jauh daripada penerapannya. Kita nggak punya budak, kita nggak punya sutra, nggak punya setahun BHS. Kalau mau beli yang KW, jangan yang ori, nanti terpakai hukum yang haram. Nah, hadis berikutnya, ini yang penting. Man la'iba bin nardi. Nabi SAW bersabda dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Mustadrak Imam Hakim, dari Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu sahih, man la'iba bin nardi, siapa saja yang bermain dengan dadu, siapa saja yang main-main dengan dadu, maka sungguh dia telah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Disebut dadu, maka aplikasinya pada main duduk. Nah, main duduk, main ular tangga, main domino itu dadu itu. Nah, main kartu yang seperti domino, nah itu semua masuk nardi. Nah, nardi itu kan hanya dadu doang. Pokoknya antum lihat dia 3, 4 titik, mau di kertas, mau di besi, mau di kayu, mau di papan, mau di batu, mau di keramik, 1 biji, 2 biji, 36 biji, 40 biji, semuanya masuk dalam kata dadu. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, man la'iba bi talaqin, siapa saja yang bermain-main dengan talak, bergurau dengan istrinya dengan ucapan talak, awitakin, atau memerdekakan budak, bahwa kama qawal, maka dianya seseorang sebagaimana dia katakan. Nah, kalau dia katakan kepada istrinya walaupun bergurau talak, berarti jatuh talak. Dia katakan sama budak saya yang merdeka, berarti budaknya merdeka. Maka talak dan kemerdekaan tidak bisa dibuat mainan. Termasuk yang ketiga adalah pernikahan. Baunya hadisnya, salah satu jidduhun najid wa hazluhun najid. 3 hal kalau sengaja dan menjadi kenyataan, kalau sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, man la'ikas sahfat, siapa saja yang menjilat ia akan nampan, wala'iqa as-sabi'ah, dan menjilat ia akan jari jemarinya, asba'ahullahu, itu mengenyangkan akannya orang tersebut oleh Allah dunia akhirat. Hadis hasan. Hadis simpel untuk menjaga kelaparan.
Selesai makan, nampan dijilat. Jari jemari dijilat. Tapi yang prakteknya salah. Nampan diangkat. Nah itu bagian itu. Lima jilat. Kalau begitu caranya diusap dengan jari jemari sekitar wilayah kita makan, kemudian isap dia. Jadi maksud jilat di sana jarinya dipisah. Nah, kemudian wilayah makannya dibersihkan. Maka jaminan Nabi, dia tidak akan pernah kelaparan dunia akhirat. Simpel. Makanya kelaparan nanti itu yang nasinya tersisa. Maka nasi nggak habis, ditinggal, besok dicuci, dibuang. Itu orang akan menemukan kesulitan dalam ekonominya nanti. Orang itu akan menemukan kesulitan dalam mencari makanan nanti yang makannya sisa. Jadi itu tradisi orang sok kaya. Nah, menunjukkan kaya itu kalau minum nggak habis. Kalau makan sisa itu menunjukkan kaya. Nah, karena kalau habis menunjukkan kelaparan. Nah, itu agama mereka. Itu pandangan hidup mereka. Pandangan hidup baginda Rasul, makanan dibersihkan di piring. Kalau sekiranya pergi ke tempat kenduri nggak bisa habis, jangan diambil. Kalau nggak suka jangan makan, jangan diambil. Ini buat begitu. Sebentar lagi mau kenduri ya, jadi lepas itu nggak dihabiskan. Nah, seperti yang saya sampaikan, orang yang bisa menjaga nikmat Allah yang diberikan kepadanya, Allah tidak akan pernah mencabut nikmat Allah itu dari dirinya. Antum yang hidupnya buang-buang pakai, nanti tahu rasa, susah cari buang. Yang buang-buang peralatan mandi, tercatat ini. Kita ingat dari 20 tahun ke depan kita akan cari uang. Baru antum buang-buang. Ini gara-gara setiap buang-buang baju waktu di pondok. Antum susah cari makanan, antum ingat besoknya. Ini karena sering disai makan. Dinampak dulu buat umur. Pada saat sudah dengar hadisnya, tapi saya nggak peduli. Maka ketika saat itu Allah juga tidak peduli. Kalaulah kelaparan di dunia, itu masih bisa kasih tahu ke kawan, masih bisa tahu ke kawan, keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kelaparan di akhirat, mau kasih tahu sama siapa? Dan jaminan hadis di sini, siapa yang membersihkan makanan di piringnya, di nampannya, di jarinya, dia akan kenyang dunia akhirat. Nah, kalau masak nasi di kedai, kita kasih tahu yang kita nggak suka. Nah, pecel yang kasih kol. Nah, kalau kita nggak makan, pecel dan kasih tomat sangat suka. Pecel dan dikasih timun sangat suka. Kita bilang sama mereka sangat suka. Jangan sampai sudah terhidang, lalu kita biarkan dia tersisa, nggak kemakan. Kita telah mengenal hadisnya. Nah, jengkol sangat suka. Kasih tahu sama yang menghidangkannya. Hadis berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la'iqal asal, siapa saja yang menjilat madu, salasa ghadawat, 3 kali pagi, kulla syahrin, setiap bulan, lam yusibhu, itu tidak akan menimpakannya, azimun minal bala, oleh yang besar daripada cobaan."
yang besar dari cobaan, artinya penyakit berat. Jilat madu 3 kali pagi setiap bulan. Nah, ketika kita pahami hadis ini, berarti cara minum madunya adalah langsung diminum, disendok minum, yang dijilat. Jangan dilarutkan di air, langsung ditelan, karena tidak sesuai dengan anjuran Nabi. Itu artinya man syarabal asal, yang minum madu. Tapi Nabi katakan tidak, tapi jilat. Maknanya kesan madunya nempel di lidah, kemudian ditelan 3 kali pagi setiap bulan. Nah, paling penyakit yang menimpa dia flu, sakit gigi. Nah, tidak akan tertimpa penyakit yang berat. Dua hadis terakhir. Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha," siapa saja yang bertemu dengan Allah, artinya meninggal, "la yusyriku bihi syai'an," dia tidak mensekutukan dengannya Allah akan apapun, dakhala jannah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Hadis terakhir, Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha," siapa saja yang bertemu dia dengan Allah, bi ghairi asarin min jihadin, tanpa ada bekas dari jihad, tidak ada bekas dari perang, laqiyallaha, itu dia akan bertemu dengan Allah, pada dirinya ada kekurangan. Nah, menurut Imam Abdul Rauf, karena jihad digunakan kalimat nakirah, maka maknanya umum. Jihad melawan musuh, jihad melawan nafsu, jihad melawan syaitan. Nah, maka masuklah di sini man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Maka orang-orang yang bertemu dengan Allah ada bekas-bekas jihad, bekas membantu fakir miskin, bekas membantu korban banjir, bekas dalam belajar, maka kakinya tumbuh 1, jadi 2, tumbuh 3. Nah, itu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan sempurna amalnya. Tapi kalau tidak ada pada bekas jihad, ibadah cukup, tapi tidak ada bekas-bekas ibadahnya gara-gara perjuangan agama, baik dalam membela nafsu, memerangi nafsu, syaitan, musuh fisabilillah, maka dia bertemu dengan Allah ada kurangnya. Allah a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.